Pojok kiri tak? Pojok kiri. Halo, sore. Ini udah mendung-mendung gini, mau hujan kayaknya. Tapi kita nyempetin nih dengan gaya preman tadi nodong mamanya Raka Maradit nih, murid dari zaman berapa tahun mereka ya? Semenjak TikTok berdiri ya. Semenjak TikTok berdiri. Ini masih ada piala-piala di sini, masih ada U11, U10. Pokoknya mereka masih piik-piik lah. Mereka sekarang udah gede-gede. Alhamdulillah kemarin udah sempet nyoba ke Borneo ya. Borneo. Cuma ya memang karena keadaannya terhenti sama COVID, jadi mereka harus rest ya. Kenapa kita datang ke Pak Dr. Satrio dan Bu Uke ini? Karena memang kita mau angkat perspektif dari kacamata orang tua, mengapa mereka harus memilih sekolah sepak bola. Sesuai di mana? Itu di Arsenal. Yang Ciputat ya? Yang Ciputat, Okay. terus kemudian Liverpool. baru TikTok, ya kan? Setelah TikTok, di SSB dekat rumah, di Jakarta, terus sekarang mereka di SSB Jaya Putra. Jaya Putra. Objektif dari orang tua kenapa memasukkan anaknya ke sekolah sepak bola, memang mau jadi pemain bola atau ada yang lain? Sebenarnya awalnya sih sebenarnya karena hobi. Awal hobi orang tua juga sih sebenarnya. Oke. Salah mungkin juga. Nggak ada paksaan ya? Nggak ada paksaan. Tadinya ya saya terus terang suka olahraga. Oke. Dan mereka mengikuti apa yang saya olahraga, mulai dari renang, tenis, apapun, bulu tangkis, mereka ikut. Yeah. Mereka ikut. Kemudian sepak bola, karena ya saya nggak bisa main bola, cuman ikut-ikutan bola. Nah kebetulan waktu itu karena pernah kali saya kebetulan mau praktek deket Ciputat, lihat lapangan dan ada bukaan Arsenal. Ada mereka mau trial katanya. Ya udah, dari situ nyangkut. Yang lain sudah mulai udah nggak mau. Ya, tenis tadinya, main mereka tenis, pukulan sudah lumayan, renang juga sudah bisa. Akhirnya bola. Pertama di sepak bola. Startnya di bola. Akhirnya dari situ mulai itu ya, mereka mulai menyukai dan akhirnya malah kayaknya mencintai lebih dari kami orang tuanya cuma hobi main sedikit-sedikit terus paling nonton gitu kan. Nah kemudian ibunya yang tadinya nggak tahu bola ya lama-lama lebih intas dia daripada saya. Gitu. Dalam masa itu kan pasti juga ketemu suka dan duka gitu ya. Sebagai orang tua, suka dan dukanya apa sih? Nah mungkin saya kadang-kadang bisa nganter, kadang-kadang enggak. Cuma biasanya kalau nggak bisa nganter, pasti ibunya. Kemudian kebetulan ya kami punya driver bisa nganter, tapi selalu kami usahakan kami nyusul. Apapun, entah naik nyusulnya naik roda 2, naik gokar, gojek, apapun. Kadang dulu mungkin TikTok pernah latihan deket sini, saya jalan kaki karena dibanding saya bawa mobil malah muter, bawa motor malah muter, lebih dekat jalan kaki, kalian olahraga. Nah memang dukanya gitu, cuma beranjak dewasa mereka ya terus terang keberanian udah timbul ya, karena mereka mencintai dunianya, mau latihan, mau tanding, kadang-kadang ya udah nggak ada yang nganterin ya mereka jalan sendiri, harus jalan sendiri. Ya waktu itu kan latihan di Senayan kan, hari Sabtu, driver libur dong, makanya kan praktek. Bisa di Senayan ada acara tuh, taksi dong, taksi macet. Kita latihan jam 4 itu udah jam 4 kurang ya berapa menit lah, turunlah kita langsung lari-lari itu, sementara anak-anak nggak mau dong telat kan, nggak rugi kan, ya lari-lari lah akhirnya di situ. Terus kalau mereka main pagi, ya waktu itu kan anak-anak kita kan masih kecil-kecil ya 9-10 tahun lah ya waktu itu kan umurnya, nginep di sini. Rombongan gitu ya? Rombongan, bangunin, ayo bangun, kan bikin sarapan. Ya gitulah keseruan-keseruannya mereka. Jadi emaknya anak-anak ini sering emang. Nah by the way ini kan dua-duanya kerja nih ya.
bapaknya kerja, ibunya kerja. Justru di weekend itulah kadang bisa menjadi family values, bener nggak? Ya, jadi mungkin di saat weekend bisa dijadikan hari olahraga, tapi dengan menyaksikan anak-anak tumbuh kembang di jalan yang positif dan sehat. Betul Pak, Bu? Betul sih, Ya. itu sangat-sangat betul. Di tengah kesibukan kita yang weekdays kita mesti kerja, baik istri saya. Nah, kebetulan sekali mereka bisa menyalurkan hobi yang positif. Nah, kebetulan juga dengan waktu kami yang kurang untuk bertemu, akhirnya kita bisa ya family time lah. Oke. Kita senang-senang bareng, ya kita bisa nonton kegiatan mereka, kita nyuri waktu buat olahraga sekedarnya, Jogging-jogging gitu ya di Iya. lapangan. ya apalagi di Senayan kan waktu itu, Iya. Yang tempatnya olahraga. ya pas lah gitu. Gitu sih. Oke. Bu, ini kayaknya harus nanya ke mamanya dulu karena biasanya ibu rumah tangga adalah menteri keuangan. Bu, kalau ngitung-ngitung kasar sampai anaknya segede ini udah habis berapa sih buat sepak bola? Sepak bola sampai sekarang ya? Iya. Kalau di Dika dulu kan 500 ribuan, di Arsenal taruhlah 1 juta, 2 juta gitu. Ada sudah 100 juta buat mereka lebih. Bisa ya? Iya. Ya segitulah range-nya karena Kurang lebih ya. kurang lebih karena Oke. kan ya kemarin sempet yang suratin juga kan. Iya. Kurangnya saya manajernya jadi ya berasa lah. Oke. Tapi ya untuk anak-anak untuk menyalurkan hobi mereka ya bagi kita sih asalkan mereka bisa maju kenapa enggak? Iya. Insya Allah lah kita Iya. jadi gitu. Ya apalagi saya tambahin nih, apalagi saat sekarang yang kita nggak tahu, ya pengaruh pergaulan itu kan sangat resikonya tinggi lah. Nah, dengan ya alhamdulillah masih ada rezeki. Kalau itu pun akan pokoknya berat pun akan saya usahakan karena mendukung mereka dibanding mereka kena yang hal-hal negatif itu akan lebih besar nanti jatuhnya. Exactly. Gitu loh. Ya banyak lah sekarang kita nggak tahu narkoba. Iya, betul. Ya sama itu ya. Ini beruntungnya ketemu orang tua yang memang sudah punya kesadaran bahwa investasi sebesar itu ya tidak seberapa dibandingkan rusaknya moral dan fisiknya anak-anak ketika mereka terjerumus ke yang negatif, baik itu narkoba. Sekarang anak-anak ya, mereka ini seneng-senengnya ya pegang motor, balapan motor gitu kan. Itu yang takutnya ikut-ikutan, terus yang amit-amit ya, bukan mendoakan tiba-tiba terjadi yang gitu ya. Oke, sampai mereka sebesar ini, objektif dari kepelatihan sepak bola yang mereka dapat sudah didapat belum sih dari pandangan kacamata orang tua? Ya sebenarnya, nah Apalagi kayak mereka kan sudah sampai ke Borneo ya, terlepas mungkin belum sampai ke tahap dapat bayaran yang cukup signifikan, tapi nilai-nilai yang didapat itu kan tidak selalu berupa material, ya. Iya. Monggo, silakan Dok. Ini Pak. ini bener nih. Ya. Kalau saya sih tekankan di usia sekarang, ya belum waktunya cari duit. Oke. Karena kalau udah mereka berpikir uang, semuanya akan dihitung dengan uang. Ya. Gitu kan? Nah, kalau udah berpikir dengan uang, akan berat dengan umur mereka yang 17 tahun aja belum ada. Iya. Gitu kan? Nah, berbuatlah sebaik mungkin dengan kemampuannya. Kalau kemampuannya baik, pasti akan dipakai. Ya, ini nggak ngecilin arti pelatih apapun apa di mana-mana. Beruntung sih berlatih di SSB yang saya sudah sebutin tadi, apalagi awal-awalnya. Karena basic bolanya menurut saya dapat. Karena kalau tanpa basic itu, ya akan cuman latihan lu lari ke sana, kejar bola, tendang sekuat-kuatnya. Ya, kita nggak tahu umur mereka masih udah boleh belum sebenarnya tendang segitu. Kepalanya udah boleh belum beradu dengan bola, nyundul bola itu kan berpengaruh juga. Itulah merekanya. Saya bilang beruntung lah ya, salah satunya mungkin TikTok. Basic itunya walaupun mungkin kalau bilang kalah dong sama yang lain-lain udah sampai kompetisi ABC, iya. Jadi di satu sisi
ada baiknya, di satu sisi lain juga enggak. Ini buka-bukaan dikit nih, pernah nggak ya menjadi orang tua yang juga ikut apa ya, memberi andil negatif dalam pengertian sepak bola ya? Karena ada kasus di mana misalnya orang tua ikutan protes wasit, orang tua ikut lari ke lapangan belak-belakan, pernah nggak? Pernah. Saya terutama karena saya nggak suka. Bukan di sini aja. Ya. Waktu mereka suratin pun saya ikutan protes. Oke. Gitu loh. Yeah. Di rumah ini sampai jam 1 malam karena ada ketidaksesuaian dengan peraturan. Kita harus bacakan peraturannya itu kan, harus sesuai kan. Nah, kayak gitu-gitu. Ya, waktu anak-anak kecil juga saya pernah saya protes wasit sampai dengan pernah gregetan. Nah, ini mending jujur kayak gini, gregetan. Masalahnya kasihan anak-anak yang sudah susah payah terus mereka dicurangin kayak begitu kan. Dan itu jelas-jelas gitu loh. Walaupun ternyata itu berlaku nggak cuma di Indonesia. Iya, dimanapun. Cuma kan pernah ikut ke Malaysia dapat laporan kayak gitu. Pernah keluar kan mereka dapat laporan seperti itu. Sama aja. Ya itulah sebenarnya tanding itu kan juga cuma kalah menang mental gitu ya. Itu jadi mental memang harus kuat. Oke. Gitu. Ya, karena nantinya di kehidupan pun akan ketemu. Betul. Bukan cuma sepak bola, tapi akan ketemu di mana ada suasana yang tidak menyenangkan. Jadi itu nilai pembentukan di situ sebenarnya, Bu Pak. Oke. Terus kalau di sepak bola di dunia orang tua sepak bola sendiri Pak, pasti ketemu orang tua lain gitu ya. Ngumpul-ngumpul dengan teman-teman baik yang satu tim atau yang dari tim lawan. Itu manfaat atau plus minus yang didapat apa sih Pak dan Bu? Ya kalau saya sih lebih sering di lapangan kan di samping bapaknya. Maksudnya kalau di lapangan kita dengan orang tua lawan tuh sebenarnya lebih enak ya, karena kita lebih banyak mengenal dan kita nggak di situ aja kan. Jadi mungkin nanti pemain lawan itu mereka membutuhkan pemain ya mungkin insya Allah kita bisa diajak gitu loh, kayak gitu-gitu sih untuk ininya untungnya. Cuma kalau negatifnya ya kadang kan suka nyinyir ya. Belum jangan sama orang lain ya, di satu keluarga aja pasti pikirannya beda-beda ya. Gitu loh. Mama ya. Lagi. Kalau saya sih ya, apalagi kalau sama panitia kan lebih enak tuh. Gitu kan. Jadi kita lebih tahu informasi sebenarnya kalau dari situ sih bagi saya tuh. Apalagi dengan grup-grup WA kita banyak informasi didapat di situ. Iya. Itu sih. Terus ini mereka udah segede gini, udah sampai ke Borneo, sudah ke banyak turnamen gitu ya. Apakah secara karakter mereka terbentuk? Pasti ada itu. Iya. Salah satu contohnya ya kalau mereka sudah mulai bisa mandiri lah. Mulai dari mungkin waktu awalnya belum tidak bisa menyiapkan apapun dasarnya sendiri untuk mulai dari latihan tanding ya sampai terbawa ke pergaulan sekolah dan di rumah untuk mandiri ya. Pernah dulu waktu kecil sepatunya ketinggalan ya udah kita diemin aja, walaupun terakhir mereka kasihan juga terpaksa beli sepatu beli juga. Masih di tingkat tuh kan kalau saya nggak pernah bantuin. Untuk Plaza Senayan deket kan. Nah tambah juga susahnya umur segitu waktu itu cari sepatu bola susah. Untuk ukuran kecil ya. Untung kita masih ada saudara juga di luar masih bisa. Titip dong beliin kalau ada ukuran segini kiri. Walaupun ternyata perkembangannya cepet tuh. Jadi cepet gak kepake. Iya. Kayaknya 6 bulan ya. Udah selesai ya. Sepatu kayaknya paling lama 6 bulan ya. Itu udah harus beli lagi. Terus ya itu kalau negatifnya emosi kadang-kadang. Ya. Emosi. Kadang-kadang darah muda ya. Iya. Kontrol di lapangan. Nah itu kadang-kadang kebawa juga di rumah, berantem juga kan. Iya. Apalagi kalau mereka sudah merasa dicurangin kan. Iya. Langsung itu kelihatan banget dari cara bermain mereka tuh emosinya lebih. Iya. Nah ini ngeling nih. Kalau anak-anak lagi begitu, orang tua biasanya ngapain sih? Khususnya ketika mereka lagi uring-uringan gara-gara bola. Apakah itu merasa dicurangi wasit? Ya misalnya
Tapi ke bawah ke rumah misalnya, di lapangan dicurangin wasit atau dipukul sama lawan, terus sampai ke rumah uring-uringan biasanya didiemin aja. Diemin aja. Kan kalau udah mereka numpahin udah. Udah bisa itu, ya paling kita ajak ngobrol. Ya ngobrol. Ya gimana? Ya diajak ngobrol lah, kalau enggak ya kasihan mereka kependam juga. Ya emang kadang-kadang belum tentu juga terungkap. Iya. Pintar-pintarnya kita aja mancing mereka untuk akhirnya bisa ngomong. Paling kita ngasih gambaran, kalau B gini itu aja sih sebenarnya. Nggak ngasih jahitan khusus, besok dilawan aja, tonjok aja. Ya nggak mungkin lah ini kan. Tapi ini di sebagian besar orang tua khususnya yang mereka berminat anaknya menjadi pemain bola, itu kan kayaknya diusahakan semaksimal mungkin. Bukan saya bilang Anda berdua tidak maksimal, sampai ke luar negeri, sampai sewakan personal trainer dan segala macam. Rakan Radit sudah sampai di level itu belum menurut Bapak Ibu? Kalau memaksakan kami tidak, karena biar aja berkembang sesuai dengan kemampuan dan keseriusan mereka sebenarnya. Ya, selama apapun yang jadi keinginan mereka akan kita dukung. Nah, dengan dukung apapun yang kita bisa dukung, ya, dengan memberi gambaran, kalau jadi A ini, jadi B ini, ya, mau jadi pemain bola pun tidak mesti jadi pemain bolanya. Yang berhubungan, umpamanya akhirnya mau jadi dokter kan, seperti ayahnya, bisa yang berhubungan dengan bola, masih mungkin, ya. Dokter ortopedi, dokter olahraga, silahkan. Atau mau jadi sekolah ya, ambil manajemen, silahkan, manajemen, atau jadi manajemen klub, apapun yang masih berhubungan dengan mereka. Karena ya kita juga nggak bisa tutup mata lah ya, kehidupan bola di sini. Walaupun ada sebagian yang bagus, ada sebagian yang tidak, tergantung juga manajemen dari mereka sendiri sebenarnya. Balik lagi ke pendidikan, basic pendidikan harus ada. Jadi bukan kalau maksain kehendak sampai ini, enggak. Cuma kalau untuk mereka ke trainer, ya mungkin pernah, tapi trainer hanya untuk sebenarnya menjaga kondisi aja sih, bukan sampai kita mesti videoin, mesti sampai ini, sampai dimaksain kita ketemu orang A, B. Ya walaupun nggak nutup mata sih. Di sini mesti ketemu orang A, B, kalau mau. Memang harus seperti itu. Betul. Mau nggak mau. Ya jalur khusus gitu kan. Ya bukan jalur Transjakarta. Having said that, udah ngomong sampai segitu, berarti anak-anak ini juga udah di plan ya. Kalau misalnya, karena kayaknya kalau kita nanya ke mereka, pasti masih maunya jadi pemain bola. Cuma kadang-kadang kan kita juga bisa nutup mata bahwa apa yang mereka cita-citakan nggak selamanya tercapai. Ya ketika mereka tidak menjadi pemain bola, mungkin sudah ada peta-peta mau dikemanakan gitu. Ya, jadi masih terserah mereka, karena apapun yang mereka maui, ya kalau di dalam hati pasti pengennya. Semua orang tua, pengen jadi anaknya sarjana saya. Dalam hati kecil iya, ya, sarjana. Pasti semua pengen jadi sarjana, ya. Tapi kalau dalam kenyataan, ya, kehidupan nyata, apapun yang mereka akan lalui ke depannya, yang penting mereka bisa survive. Ya, kita hanya bisa membekali dengan ilmu. Dengan ilmu mereka akan menjadi survive. Gitu lah. Apalagi mereka laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab lebih besar dibanding. Betul. Nah, itu yang cuma tanamin itu aja sih sebenarnya. Suatu saat bakal tanggung jawab anak orang ya. Oke. Tapi mereka sudah pernah dikenalkan belum juga kita memberikan informasi ya, khususnya yang berkaitan dengan edukasi, bahwa ketika mereka gagal menjadi pemain bola, ada sebenarnya dunia yang masih mereka cintai ya, yang mereka bisa juga menjadikan itu sebagai sebuah profesi dan berpenghasilan lumayan. Nanti bisa dicek di video-video TikTok Football First.